kalau tidak semua orang tua mampu, berarti pilihannya cuma dua. Ya orang tua mengorbankan anaknya dengan kualitas pembelajaran yang ala kadarnya, atau yang kedua, ya tetap pembelajaran itu diadakan dengan berkualitas tapi biayanya murah. Bagaimana berkualitas biayanya murah? Bisnis di bidang pendidikan itu ternyata memiliki buntut konsekuensi yang banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, ketemu lagi kita di channel Kutab Ibnu Abbas bersama saya Abu Darvis. Dan mudah-mudahan antum semua, kita semua diberikan keberkahan dalam semua urusan kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik ya. Tema yang mungkin banyak mewakili perasaan ikhwah fillah semua. Tema tentang pendidikan boleh nggak dibisniskan ya? Atau mungkin juga tentang sebuah pertanyaan perbedaan antara sekolah bisnis dengan sekolah yang tidak dibisniskan, walaupun mungkin sama-sama mahal, atau mungkin juga apakah sekolah yang tidak dibisniskan itu harus gratis. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua ini, bersama kita telah hadir salah seorang praktisi sekaligus pakar di dunia pendidikan Islam. Beliau adalah Ustadz Dr. Haidar Bawazir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masakumullah bi khair. Jazakallah khair, Masya Allah. Ketemu lagi akhirnya. Ketemu lagi Ustaz. Jadi untuk yang lalu kita udah bahas soal apa itu, lupa saya Ustaz, tentang dulu tentang perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan sekuler. Sekuler, benar. Ya. Dan masih terkait untuk pendidikan, seperti yang kita bicarakan tadi, sebenarnya bisnis di dalam dunia pendidikan Islam itu sebenarnya boleh, atau dalam kacamata kita sebenarnya gimana Ustaz? Sebelum kita masuk bicara tentang bisnis di dalam dunia pendidikan, ada baiknya kita bicara dulu bagaimana seharusnya pembiayaan untuk pendidikan. Pembiayaan untuk pendidikan. Pembiayaan untuk pendidikan. Dari sana kita baru bisa nanti paham apakah pendidikan ini layak dibisniskan atau tidak. Seperti itu. Tergantung pembiayaannya. Tergantung pembiayaannya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya yang membiayai bisnis siapa? Yang membiayai pendidikan itu siapa sebenarnya Ustaz? Ya. Jadi kita tahu proses pendidikan ini pasti membutuhkan biaya. Karena di sana ada operasional pendidikan, di sana ada guru-guru yang mengajar, yang mereka juga membutuhkan pendapatan untuk kehidupan mereka. Di sana juga selain guru ada pekerja-pekerja lain, ya petugas kebersihan, administrasi, ya penjaga sekolah, semua membutuhkan biaya. Ditambah lagi, sekolah itu membutuhkan fasilitas. Fasilitas ini terkait dengan listrik, air, bangunan. Di daerah-daerah yang panas membutuhkan mungkin AC. Kemudian termasuk juga adalah pengadaan bangunannya sendiri, fasilitas di sana laboratorium, misalkan. Kemudian sarana-sarana pendidikan lain. Semua itu membutuhkan biaya. Nah, sehingga sekarang masalahnya siapa yang harus menanggung biaya ini? Iya, benar Ustaz. Itu nggak sedikit soalnya. Betul sekali. Dan senantiasa kita itu dihadapkan pada sebuah dilema di mana kualitas pendidikan yang bagus biasanya akan berbanding lurus dengan biaya yang tinggi. Biasanya seperti itu Ustaz? Iya, biaya operasional yang tinggi. Yang tinggi ya. Nah, itu sesuatu yang ya saya kira bukan cuma di pendidikan. Di dalam hal apapun, ketika kita bicara kualitas yang tinggi,
biasanya akan berbanding lurus dengan biaya yang meningkat. Ya. Kalau kita mau menurunkan kualitas, ya biasanya ya turun biayanya gitu. Iya. Sehingga ini menjadi dilema juga. Kemudian untuk supaya biayanya tidak bengkak, maka kemudian kualitasnya yang diturunkan. Nah ini. Nah, itu seringkali seperti itu. Ya. Maka dari sini kita melihat ini menjadi sebuah masalah sebenarnya bagi setiap keluarga. Siapa orang tua yang tidak menginginkan anaknya mendapat pendidikan yang paling terbaik? Gak mungkin lah, gak mungkin. Ya. Ini pendidikan ini terkait dengan kualitas SDM. Yeah. Pendidikan ini terkait dengan orang tua melihat anaknya, ini akan terkait dengan kualitas anak saya nanti bagaimana, tumbuh menjadi apa. Pasti dia akan menginginkan kualitas yang terbaik di dalam hal pendidikan bagi anaknya. Tapi pada saat yang sama, biaya pendidikan itu ternyata untuk kualitas yang tinggi tidak murah. Bagi sebagian orang itu Nah, dan tidak semua orang tua mampu untuk ke sana. Ya. Disinilah dilemanya. Satu sisi, nggak ada orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan ala kadarnya. Yeah. Tapi di sisi lain, tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk membayar biaya pendidikan. Yeah. Jadi memang sudah bisa dipastikan ya secara kebiasaan, lazimnya dan lumrahnya, kalau sistem pendidikan yang bagus itu jarang yang memang pakai biaya minim ya Ustaz ya. Itu saya dalam hal ini tidak bicara tentang minim dalam hal berapa yang dibayarkan oleh si orang tuanya atau yang bertanggung jawab terhadap anak ini. Iya. Tapi saya bicara tentang berapa habisnya ya biaya operasional. Oke. Ya. Kalau kita menginginkan guru itu memiliki perhatian yang penuh kepada anak didiknya, berarti kita mengharapkan full konsentrasi guru kepada sekolah tersebut. Berarti guru harus tercukupi dong. Iya. Sehingga dia nggak perlu ngobek yang lain-lain. Benar. Konsentrasi kepada pendidikan. Hari ini dia konsentrasi, apa pelajaran yang akan diberikan besok, dia sudah siapkan sejak hari ini ya, atau sebelumnya begitu. Nah, kemudian dia siapkan seluruhnya, mentalnya. Guru kalau masuk ke kelas, dia penuh dengan problem di rumah, macam-macam gitu ya, nggak cukup untuk keluarganya belanja dan seterusnya, masuk emosinya udah nggak stabil, nggak akan bisa memberikan yang maksimal, nggak akan, apalagi misalkan guru misalkan nyambi lah gitu, nyambi bekerja apa karena nggak mencukupi, dia nggak akan bisa full untuk konsentrasi mengajar, itu misalkan. Kita membutuhkan sarana laboratorium yang bagus, yang cukup, berarti biaya. Kita membutuhkan di kelas sarana-sarana pembelajaran, itu semua biaya. Itu semua adalah biaya yang tinggi. Semua biaya yang tinggi nah sekarang persoalannya, apakah seluruh beban ini bisa dipikul oleh orang tua atau tidak? Nanti dari sini kita berangkat itu. Dari sini kita akan berangkat membahas tentang layakkah sekolah itu jadi bisnis. Nah, sampai di sini kita melihat kenyataan bahwa tidak semua orang tua mampu membiayai pembelajaran yang berkualitas. Kalau tidak semua orang tua mampu, berarti pilihannya cuma dua. Ya orang tua mengorbankan anaknya dengan kualitas pembelajaran yang ala kadarnya, atau yang kedua, ya tetap pembelajaran itu diadakan dengan berkualitas tapi biayanya murah. Bagaimana berkualitas biayanya murah? Ya berarti ada pihak lain yang ikut membantu dan mensubsidi orang tua yang kurang mampu. Iya. Ini kedua. Oke. Ketiga, pihak penyelenggara pendidikan tidak boleh mengkomersilkan hal ini. Tidak boleh membisniskan hal ini. Nah, kalau kita sudah bicara bisnis, ya biaya yang sudah mahal untuk operasional tadi, ya,
itu bisa jadi 2-3 kali lipat. Kenapa? Iya, Karena benar. orang yang bisnis ngitungnya bukan biaya operasional, ngitungnya berapa Iya. keuntungan yang akan saya dapatkan Oke. dari operasional sekolah ini. Kita bisa membayangkan betapa akan melambung tinggi biaya pendidikan yang berkualitas. Iya. Kalau bisa kita simpulkan Ustadz, bahwa memang sistem pendidikan yang berkualitas itu memang berbanding lurus dengan biaya memang sudah pasti mahal seperti itu ya. Iya. Dan untuk mengatasi kemahalan biaya pendidikan tersebut harus ada tanggung jawab kolektif barangkali ya dari saudara-saudara muslimin yang lainnya untuk membantu siapa yang nggak mampu dan lain sebagainya, atau mungkin juga mensubsidi ke lembaga pendidikan tersebut. Nah, jadi faktanya bahwa biaya pendidikan tersebut sudah mahal, kalau dibisniskan itu jauh lebih mahal ya Ustadz ya? Akan jauh lebih mahal. Apakah itu menjadi indikasi bahwa untuk menilai sebuah sekolah dibisniskan atau tidak dari mahal bangetnya harganya Ustadz? Jadi begini, sekolah dengan standar kualitas yang tinggi, biaya operasionalnya pasti tinggi. Iya. Ya. Biaya operasional ini, misal anggaplah satu bulannya dia membutuhkan misalkan biaya operasionalnya 150 juta. Bagi penyelenggara pendidikan yang tujuannya bukan untuk bisnis, murni dalam hal ini pendidikan Islam, maka dia untuk dakwah. Maka dia tidak akan menaikkan dari 150 tadi itu. Iya. Tetap 150 juta ya? 150 sudah juta. Gaji operasional. Sudah gaji operasional, ya? mungkin persiapan untuk Iya. pengembangan dan seterusnya, 150 juta. Udah sampai di situ. Tapi coba bayangkan, ketika penyelenggaranya adalah investor. Iya. Ada yang nanam saham di situ. Nanam saham di situ. Ya. Dia masukin uang misalkan 5M. Ya. Per bulan biaya operasional 150 juta. Apakah dia akan jual 150 juta? Iya. Dia akan hitung berapa lama BIP-nya. Iya. Maka bisa jadi dari 150 juta dia akan jadikan itu menjadi mungkin 300 juta atau 350 juta. Iya, 2 kali lipat minimal. 2 kali lipat minimal, seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan berapa kali SPP-nya akan naik. Tapi Ustadz, kalau memang seperti itu, kalau ada yang mampu untuk masuk ke sekolah tersebut, kan sebagian orang berkata mungkin sah-sah saja seperti Ustadz. Jadi dampak yang merugikan dari sistem komersil seperti itu apa sebenarnya Ustadz? Nah, inilah berangkat dari bisnis di bidang pendidikan itu ternyata memiliki buntut konsekuensi yang banyak sekali. Akan berbeda sekali filosofinya ketika seseorang itu berdakwah dan concernnya dia adalah nilai yang akan disampaikan. Bagaimana nilai ini diterima? Dengan orang yang berdakwah, concernnya adalah fulus. Concernnya adalah bisnis. Ya. Yang pertama, ya, dia sampaikan nilai bagaimana dia melihat perubahan yang terjadi pada orang yang mendapatkan dakwah tersebut. Kalau yang kedua, concernnya apa? Berapa duit yang akan saya dapat? Yang kedua ini jualan. Kalau orang jualan, berarti apa? Dia akan mengikuti selera pasar. Iya, selera pasar ya. Pasarnya butuh apa, dia kasih. Ya, makanya seperti itu. ada salah satu dai, ya, ceramahnya itu kemana-mana isinya cuma banyolan aja, nggak ada bobotnya. Ya, saya juga nggak mengatakan bahwa semua yang ceramah yang lucu itu nggak ada isinya. Ada juga orang yang ceramahnya berisi, kadang-kadang diselingi lucu. Yeah. Tapi ini isinya nggak ada, benar-benar cuma lucu aja tuh. Ya, kemudian ditanya, Ustadz, kenapa kok ceramahnya begitu terus? Dia bilang, kalau saya nggak begini, nggak ada yang ngundang. Ini, dengan begini, wah itu satu hari bisa 2-3 kali tampil. Sekali tampil, amplopnya berapa? Gitu. Nah, satu hari saya dapat berapa? Nah, ini contoh ini. Yeah. Ini ilustrasi ketika dakwah itu jadi bisnis. Yeah. Seperti itulah sekolah. Oh, sekolah. Ketika sekolah itu menjadi bisnis, maka dia melihat murid-murid itu adalah pelanggan.
orang tua murid itu pelanggan. Kalau sekolah dakwah, maka dia melihat murid-murid itu adalah objek dakwah yang akan yang dia berusaha menanamkan nilai-nilai di sana sedalam mungkin nilai-nilai itu bisa masuk. Tetapi kalau begitu itu adalah sekolah bisnis, maka ini pelanggan-pelanggan yang harus diservis dengan memuaskan. Apa yang mereka mau harus dilayani. Pesan pendidikan itu. Pesan pendidikan itu, penanaman akhlak, penanaman nilai, adab dan seterusnya. Ini saya punya cerita, coba bayangkan. Ada seorang guru datang ke sekolah kita dari satu sekolah yang mahal, sekolah internasional. Kemudian saya tanya, "Ibu, nggak salah masuk ke sekolah kita? Kan di Ghana gajinya udah besar, Bu. Sementara, ya mungkin di sini nggak nyampe setengahnya gajinya." Apa jawaban dia? "Saya tahu, Ustadz. Tapi saya di sana kecewa." "Loh kenapa, Bu, kecewa? Gajinya kan udah besar, Bu." "Karena saya nggak dihargai. Saya sebagai guru nggak dihargai." Coba bayangkan, Ustadz. Pernah suatu saat saya ketika jaga ujian, ada siswa yang menyontek. Kemudian ketika saya tegur, dia marahin saya malah. Kemudian kertasnya dia ambil, dia buang ke bawah. Saya ambil kertas itu. Sebagai bukti saya bawa ke kepala sekolah. "Ini Ustadz, muridnya begini. Saya minta dia diberi sanksi." Kata kepala sekolah, "Oke, nanti Bu ya, kita cari jalan yang terbaik." Saya tunggu sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada sanksi itu. Ketika saya kembali lagi kepada kepala sekolah, "Gimana Pak? Kok nggak ada sanksi?" Apa jawabannya? "Bu, kalau kita berikan sanksi, dia akan keluar. Kalau dia keluar, kita rugi berapa juta, Bu, per bulan. Dia tuh bayar ke kita, Bu. Kita akan rugi berapa juta dan itu kita akan punya masalah lagi dengan yayasan nanti. Yayasan pasti akan marah kepada kita. Kenapa kok pemasukan per bulannya jadi berkurang?" Hilang. Nah, itu salah satu dilema. Salah satu dilema dari sekolah bisnis. Yang kedua, kalau kita bicara pendidikan sebagai dakwah, maka kita akan memilih materi-materi yang memang dibutuhkan untuk anak-anak tersebut sesuai perkembangan umur, sesuai kematangan, mempersiapkan dia besar, mempersiapkan dia menjadi muslim yang baik, semua kita siapkan. Nah, ketika kita bicara sekolah bisnis, maka yang kita lakukan adalah memilih materi-materi yang diminati oleh pasar. Walaupun dalam prioritas bisa jadi dia nomor sekian, tapi karena diminati harus dimunculkan karena ini yang kita jual. Ya. Sebagai contoh misalkan, ya, kalau kita bicara dakwah, apa yang harus diajarkan secara dini bahasa kedua kepada seorang anak muslim? Jawabannya adalah bahasa Arab. Karena kita sepakat, para ulama mengatakan ya, bahwa bahasa Arab adalah juz'un min dinikum, bagian daripada agama kalian. Bahkan nggak sedikit para ulama yang mengatakan hukumnya wajib belajar bahasa Arab. Maka ini kan sebagai seorang muslim, ini bahasa kedua yang harus diajarkan. Tapi ternyata di pasar, itu nggak banyak yang seperti itu. Yang lebih minat bahasa Inggris lebih banyak kan? Sehingga sekolah kemudian yang dijual adalah bahasa Inggris. Dan saya sudah ketemu dengan beberapa orang yang membuat sekolah. Saya tanya, "Kenapa sih kamu buat sekolah Islam kok bahasanya bahasa Inggris bukan bahasa Arab?" "Ya, kalau saya pakai bahasa Arab nggak ada yang mau. Justru ini supaya untuk menarik orang supaya mau sekolah di kita." Gitu. Coba bayangkan, ada sebuah sekolah, penasihat pendidikannya datang kepada saya cerita ke teman. "Alhamdulillah, Ustaz, di sekolah kami sekarang Al-Quran menjadi salah satu pembelajaran yang difokuskan, ditambah jumlah pelajarannya." "Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Kok bisa begitu?"
Sambil ketawa dia bilang, ya karena permintaan orang tua. Karena permintaan orang tua. Dia bilang, karena kita sebarkan kuesioner, banyak yang minta Al-Quran, ya harus kita layani, kita kasih Al-Quran. Gitu. Saya tanya, kalau seandainya dari hasil kuesioner tadi yang diminta adalah bukan Al-Quran, misalkan misalkan seni tari misalkan gitu. Gimana? Difokusin juga gitu. Sambil ketawa dia bilang, ya iyalah Ustadz, namanya kita juga bisnis gitu. Nah itulah seperti itu. Ini kan di antara buntut dari bisnis di bidang pendidikan. Jadi memang dampaknya tidak terasa sebenarnya Ustadz ya. Iya. Kalau memang kita perhatikan secara lebih mendalam, ini sulit untuk membentuk SDM yang bagus ya. Di dalamnya ada juga tersisip hedonisme ya sebenarnya Ustadz ya. Nah itu dia. Kemudian apa yang terjadi lagi? Gak bagusnya lagi adalah nanti antara orang tua dengan orang tua lain itu di mana anak itu sekolah itu gengsi tersendiri itu. Saling membanggakan. Prestis bahwa dia, wah anak saya sekolah di sekolah sana itu. Anak saya sekolah di sekolah Islam sana. Dan itu bahasa itu disampaikan bukan karena menunjukkan anak saya sekolah Islam, sekolah berkualitas, bukan, tapi ini sekolah yang gengsinya tinggi lah begitu. Sekolah internasional. Sekolah internasional seterusnya. Masya Allah. Jadi pemikiran kita sebenarnya yang paling bagus, yang terbaik untuk menyikapi sistem pendidikan ini antara bisnis dengan tidak berbisnis itu bagaimana ini Ustaz ya? Seharusnya. Ya, begini. Dari tinjauan kita tadi, bahwa sekolah yang berkualitas membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Nah, di sini sangat tidak logik kemudian untuk menurunkan biaya operasional, menurunkan kualitas. Ya, berarti kualitas sesuatu yang tidak bisa ditawar. Tapi pada saat yang sama kita harus menurunkan biaya, bukan biaya operasional, tetapi biaya yang harus ditanggung oleh orang tua. Biaya yang harus ditanggung oleh orang tua, khususnya orang tua yang nggak mampu. Biaya operasional tetap tinggi untuk menjamin kualitas, tapi yang perlu diturunkan adalah apa yang harus ditanggung oleh orang tua. Karena ini berbanding lurus, nggak bisa. Nggak akan mungkin ini dan ini akan dikorbankan, nggak akan mungkin. Pasti ini berbanding lurus. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu semangatnya, maka pasti sudah nggak layak lagi bisnis. Karena bisnis berarti apa? Akan meningkatkan biaya yang harus ditanggung. Pada saat yang sama tidak jaminan bahwa bisnis itu akan menaikkan kualitas. Bahkan yang ada adalah akan menjadi penghambat untuk menaikkan kualitas tarbiyah anak. Nah, ini satu poin. Benar. Ya. Poin berikutnya sekarang adalah siapa sih yang harus menanggung? Menjadi yang harus memberikan subsidi kepada biaya operasional tadi itu. Yang pertama pasti adalah otoritas pemerintah. Maka selayaknya ini adalah tanggung jawab pemerintah. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara sekolah berkualitas, kita bicara tentang SDM. SDM itu milik siapa? SDM itu milik umat, SDM itu milik bangsa. Yang kedua adalah para aghnia. Orang-orang kaya, pengusaha, yang memiliki kelebihan harta. Maka ini adalah tempat terbaik untuk berinfak. Sayangnya kesadaran ini masih rendah. Tapi kan masih baik di dalam maupun di luar nih. Iya benar. Jadi kalau kita lihat misalkan dana-dana wakaf dari luar negeri, kebanyakan apa? Bangun masjid. Iya, bangun masjid ya. Kemudian orang-orang kaya semangatnya apa? Bangun masjid. Tapi infak di pendidikan itu rendah. Ini persoalan besar sekali ini. Ini yang membuat kemudian sekolah-sekolah Islam sulit menjadi berkualitas, sehingga kalau mau menjadi kelihatan berkualitas harus dibisniskan. Ini kan jadi dilema. Gitu. Di sini kenapa? Karena perhatian para aghnia. Padahal ini adalah tempat untuk mendekat kepada Allah dengan menggunakan harta kita, dan ini tempat yang terbaik di antara tempat yang terbaik. Jadi bisa kita katakan juga kenapa
fenomena suburnya sistem pendidikan Islam yang dibisniskan tersebut itu nggak terlepas juga dari mindset kaum muslimin yang ya nggak mau berinfak di pendidikan, bukan prioritas, bukan fokus ya. Padahal kalau fokus kita ke sana itu nggak banyak sekolah Islam yang dibisniskan seperti itu, Ustaz ya. Saya berani mengatakan saat ini di antara infak yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah di dunia pendidikan. Yeah. Kenapa demikian? Orang kan kalau masjid udah jelas kan bahwa siapa yang membangun masjid di muka bumi di bumi ini maka akan Allah bangunkan masjid Allah bangunkan rumah di jannah. Kan begitu kan hadisnya. Nah, terus bagaimana dengan sekolah pendidikan? Apakah ada keutamaan orang yang berinfak di pendidikan? Nah, ada ya sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila ba'dahu. Barang siapa memberikan jalan, fasilitas, membukakan pintu buat orang untuk melakukan kebaikan, maka baginya pahala dan pahala bagi orang yang mengerjakan kebaikan karena difasilitasi oleh dia. Pahalanya dapat dari dia, pekerjaan dia yang dia lakukan, dan dapat dari yang orang lakukan karena dia bukakan fasilitas untuk dia. Itu kan luar biasa. Coba bayangkan. Ini saya kasih ilustrasi. Bagaimana di Ibnu Abbas. Di Ibnu Abbas ini, Kitab Ibnu Abbas BSD, ada 250 murid kurang lebih. Yang setiap hari, dari pagi sampai zuhur, itu nggak pernah ada waktu yang nggak ada anak nggak baca Quran. Iya. Insya Allah. Dari yang mulai kelas 1 belajar membaca Al-Quran, pahalanya luar biasa orang belajar membaca Al-Quran. Kelas 2, kelas 3 sudah mulai menghafal. Ya. Bayangkan, kalau kita menghafal setengah halaman, itu berapa huruf yang kita baca? Masya Allah. Luar biasa kan? Nah, pada Rasulullah SAW mengatakan, ya, satu huruf itu adalah 10 hasanah. Kata Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi bal alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Lam alif itu harf, huruf yang ada 10 pahala. Lam itu huruf 10 pahala. Mim itu huruf dan 10 pahala. Artinya orang baca alif lam mim saja 30 hasanat. 30 hasanat sekali baca alif lam mim. Bayangkan kalau orang baca satu halaman untuk menghafal. Itu berapa ratus kali 250 huruf? Kali 10. Iya, kali 10. Kali 10. Kalau sekali. Padahal untuk menghafal satu halaman bisa jadi dia ulang-ulang, bisa jadi 20-30 kali. Diulang sampai hafal. Sudah. Yang sudah hafal, dimurojaah lagi. Sekali murojaah 2-3 halaman, setor 1/4 juz. Masya Allah. Coba bayangkan. 250 siswa. Berapa? Itu dari satu anak. Kalikan 250 anak. Dan insya Allah, pahala ini akan nyampe kepada setiap orang yang berinfak di Kitab Ibnu Abbas untuk memberikan fasilitas bagi anak-anak yang ngaji tadi. Dahsyat luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa tuh dahsyatnya, bayangkan. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah kita lagi kerja, kita lagi naik kereta api, kita lagi di rapat di mana, tapi malaikat catat kita ngaji nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena anak-anak yang ngaji tadi pahalanya masuk ke kita tanpa mengurangi pahala mereka. Sore dan malamnya juga mereka murojaah. Sore malam murojaah karena fasilitas yang kita siapkan. Ba'da subuh juga ya. Masya Allah. Apa sampai di sini saja? Enggak. Lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Mereka ini kan akan tumbuh besar. Tumbuh besar, tumbuh besar, tumbuh besar. Pasti mereka akan mengajar. Pasti. Entah yang jadi guru atau minimal apa? Ngajar kalau mereka sudah berkeluarga, ngajar anaknya. Ya. Mereka mengajar. Satu, misalkan dia punya 2-3 anak nanti. Tumbuh besar punya 2-3 anak. Ngajar anaknya ngaji. Ya. Anaknya ngaji, dia dapat pahala karena dia ngajar anaknya. Dan dia bisa ngaji karena difasilitasi oleh orang yang berinfak untuk Ibnu Abbas. Pahala anaknya ngaji, itu nyampe kepada orang yang infak tadi. Nggak berhenti, itu nggak berhenti.
Ini betul-betul multi level pahala, Iya. multi level hasanat. Jadi multi level hasanat. Sehingga bisa jadi sholat kita, ini kalau kita udah berpikir ke sana itu luar biasa dahsyat. Sehingga kalau kita sholat, itu bisa jadi sholat itu pahala untuk kita full, tapi ada orang-orang yang lain mendapatkan pahala. Siapa yang ngajarin kita sholat, yang memberi fasilitasi kepada kita untuk bisa sholat dan seterusnya. Belum lagi dengan keberhasilan SDM yang kita bangun ya, bahwa anak-anak ini akan memimpin peradaban, membuat sistem pendidikan yang juga jauh berkualitas. Masya Allah. Itu luar biasa. Maka saya berani mengatakan tidak ada infak yang lebih baik daripada infak di bidang pendidikan. Iya. Ini dahsyat, luar biasa dahsyatnya infak ini. Benar. Maka kita menghimbau kesadaran bagi para agnia, orang-orang yang kelebihan harta, salurkan infak Anda untuk pendidikan. Untuk sekolah-sekolah yang tidak untuk bisnis, yang bukan untuk bisnis. Ya. Jangan walaupun pergi umroh itu mungkin seperti jalan-jalan nikmat gitu ya. Iya. Ya, mungkin barangkali perlulah sekali-sekali biaya umroh sekeluarga setahun itu ditunda dulu, digunakan diinfakkan untuk pendidikan. Iya. Ya, seperti itu. Karena mendekat kepada Allah bukan hanya pada hal-hal seperti itu saja. Gitu. Ya. Kemudian tanggung jawab ketiga siapa? Tadi kita sudah bicara otoritas pemerintah. Kedua adalah Agnia. Pak Agnia. Ketiga tentu saja orang tua. Orang tua. Ternyata ya seperti yang saya katakan pertama, nggak ada orang tua yang mau anaknya mendapatkan pendidikan yang Ala kadarnya. Tapi ternyata juga banyak juga loh orang tua yang ketika berinfak untuk pendidikan Ala kadarnya. Agak pelit juga. Bahkan kewajibannya juga seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini maka kita menghimbau juga kepada orang tua ketika menyekolahkan anaknya, ya, ketika dia membayarkan biaya sekolah untuk anaknya. Pertama, niatkan, ini tanggung jawab saya sebagai orang tua untuk mendidik anak, insya Allah dapat pahala. Kedua, niatkan juga dengan saya membayar SPP ini, maka saya membantu pengembangan sekolah. Itu luar biasa. Iya. Kalau kita niatkan, kita satu amal dengan berbagai niat dan mendapatkan berbagai macam pahala. Kalau kita sadar seperti itu, Masya Allah, nggak ada orang tua yang mampu tapi terlambat bayar SPP. Karena sebetulnya orang membayar SPP itu sebetulnya ibadah. Iya. Ketika anaknya disekolahkan di sekolah yang tempat yang Islami bagus dan dia membayar SPP, itu ibadah luar biasa, Masya Allah. Dan itu upaya mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu infak yang terbaik untuk anaknya. Itu adalah dengan dia tanggung jawab membayar SPP itu. Iya. Jadi pesan yang kita tangkap dari sini adalah bahwa memang pendidikan itu memang kita bilang mahal nggak juga. Pendidikan itu yang jelas butuh biaya. Butuh biaya. Jadi jadi memang tanggung jawab kita untuk menyediakan biaya, dan juga tanggung jawab bagi kita juga untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh orang yang nggak mampu, supaya anaknya bisa mengakses pendidikan yang berkualitas gitu ya Ustadz ya. Jadi memang pendidikan itu memang butuh biaya. Jadi nggak ada istilah yang namanya pendidikan bagus itu biayanya rendah, dibangun dengan cuma-cuma, semua segala macam ala kadarnya. Jadi ini memang banyak yang memikirkan seperti itu Ustadz ya. Saya itu membayangkan kalau seandainya kita bisa seperti zaman dahulu, para salafun saleh. Dahulu, ketika sebuah sekolah itu dibuka, maka biasanya para agnia itu membuat wakaf produktif untuk pembiayaan sekolah. Wakaf produktif. Ya. Jadi dibukakan usaha apa? Ya, misalkan pasar, dia sediakan mungkin 50 kios, disewakan untuk orang dagang, hasil sewanya untuk pembiayaan sekolah. Nah, itu ada budaya seperti itu dulu. Maka zaman dahulu sekolah-sekolah itu ditopang dengan para agnia yang memberikan wakaf produktif. Wakaf produktif ya. Wakaf produktif yang wakaf ini dikelola, membawa hasil, dan hasil itu untuk pembiayaan sekolah, operasional sekolah. Kalau itu terjadi, Masya Allah. Dan ini obsesi kita, obsesi Kitab Ibn Abbas seperti ini. Obsesi Kitab Ibn Abbas adalah
kita itu ingin kualitas pendidikan itu naik, tapi SPP turun. SPP turun. Bahkan bisa gratis ya, Ustaz? Bisa gratis. Oh, itu luar biasa kalau bisa gitu. Amin, ya Allah. Kita tuh mengharapkan seperti itu. Jadi kita sama sekali tidak berbisnis dalam ini. Justru kita mengharapkan kualitasmu kita naikkan, SPP kita turunkan. Tapi berarti apa? Berarti harus ada pihak-pihak yang menopang operasional. Ini yang kita ingin bangun. Kesadaran para agnia, orang-orang yang mampu ikut menanggung operasional ini sehingga apa? Biaya SPP akan turun. Masya Allah. Tadi Ustadz sempat menyinggung tentang wakaf produktif ya, sebagai salah satu cara untuk membiayai pendidikan sehingga orang tua itu menanggung biaya pendidikan dengan semurah-murahnya. Nah, selain wakaf produktif itu, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan oleh umat untuk membantu biaya pendidikan ini, Ustadz? Ya, saya kira ini kembali kepada kesadaran umat bahwa yang namanya ibadah mendekat kepada Allah itu bukan hanya sekedar diam di masjid, bukan hanya sholat, pergi umroh, kemudian sodakoh yang sekedar memberikan makan kepada fakir miskin, itu adalah penting semuanya. Tetapi terkait dengan maslahat umum seperti pendidikan, kesehatan dan seterusnya, ini adalah cara mendekat kepada Allah yang luar biasa pentingnya. Kesadaran ini perlu kita bangun, ya, karena kita melihat kesadaran umat terhadap masalah ini masih sangat-sangat rendah sekali. Belum memuaskan masalah ini. Sebagai contoh misalkan, ada masjid-masjid yang Masya Allah, potensi keuangannya besar. Ya, karena kebetulan mungkin jamaahnya banyak yang kelebihan harta. Sehingga kotak amalnya tuh Masya Allah. Tapi miskin program. Ini yang kita. Sehingga apa yang kita saksikan? Masya Allah, uangnya banyak, kemudian yang dilakukan adalah tiap tahun ganti karpet. Tiap tahun merubah sound system. Tiap tahun merubah podium, ya. Mihrabnya, gitu. Catnya dirubah. Itu yang dilakukan. Pada saat yang sama, di sana ada pendidikan Islam yang menjerit kekurangan uang. Ada pendidikan Islam yang akan berkembang dan membuat manuver pendidikan tidak mampu. Ya. Dan ini dengan karena fahamnya tentang bagaimana mendekat kepada Allah, dan dia menganggap itu sudah sesuatu yang luar biasa menghias masjid, tapi melupakan amal yang lebih penting di saat itu. Padahal amal yang terbaik, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, amal yang terbaik adalah amal yang saat itu dibutuhkan oleh umat. Nah, ini kita saksikan fenomena seperti ini. Betapa luar biasanya kalau seandainya masjid-masjid yang memiliki kelebihan harta atau kelompok-kelompok pengajian yang memiliki kelebihan harta kas, kemudian mereka itu adalah yang menjadi pensupport terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam. Masya Allah. Ini luar biasa. Kalau ini terjadi, maka akan muncul pendidikan-pendidikan Islam yang kualitasnya nggak kalah dengan kualitas sekolah bisnis, yang sekolah untuk bisnis, ya, tapi SPP rendah. Ya, akhirnya akan mati itu sekolah-sekolah bisnis. Masya Allah. Ini yang terjadi. Ya. Saya memberikan ilustrasi ini, yang seharusnya tidak boleh terjadi di umat Islam. Ya. Harusnya umat Islam justru leading dalam masalah ini, karena agama kita ini kan agama yang utuh. Ya. Tapi pernah terjadi, ada seorang cerita kepada saya. Ada lembaga pendidikan Islam yang maju di sebuah kota. Di sana ada juga lembaga pendidikan yang berafiliasi kepada agama tertentu yang maju juga. Nah, yang sekolah Islam SPP-nya tinggi. Yang sekolah agama lain SPP-nya jauh lebih rendah. Pada suatu saat rapat di kantor departemen pendidikan, ketemu ini antara pemimpinnya sekolah ini dengan sekolah ini, duduk bersebelahan. Dia bertanya, ya Pak, mau nanya Pak, kok bisa sekolah Bapak dengan kualitas seperti itu SPP-nya rendah? Padahal kami itu berupaya menurunkan, nggak bisa, mau nggak mau itu SPP-nya harus tinggi. Ketawa dia. Dia jawab,
Ya kalau mengandalkan SPP pasti kita nggak cukup. Nah terus dari mana Bapak dapat itu untuk menutupi kekurangan? Dia mengatakan kebetulan di agama kami itu rumah ibadah itu punya tanggung jawab terhadap fasilitas-fasilitas umum milik agama kami. Ada yang bergerak di bidang kesehatan, ada yang bergerak di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Nah rumah ibadah ini itu tanggung jawabnya untuk kesehatan. Rumah ibadah ini, ya kasnya itu untuk pendidikan. Sehingga infak jamaah kami itu digunakan untuk menopang sekolah kami. Itulah kami makanya bisa membuat SPP-nya jadi rendah. Masya Allah. Bukankah kita lebih berhak untuk berbuat seperti itu? Benar. Karena agama kita adalah agama yang lengkap, agama yang mengajarkan segalanya. Ya. Dan potensi kita sebenarnya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Karena berapa jumlah kita? Berapa jumlah masjid? Berapa jumlah masjid? Seperti itu. Masya Allah. Emang kesadaran seperti ini harus kita tumbuhkan di tengah-tengah umat ya Ustaz ya. Ini PR bagi kita semua ini. Bukan hanya para dai, tapi juga setiap personel muslim wajib kayaknya udah melaksanakan tugas yang memang di depan mata ini ya. Betul. Masya Allah. Para agnia, orang-orang kaya, para pebisnis, waktunya berpikir untuk akhirat dengan apa? Menginfakkan uangnya di bidang pendidikan. Bukan bisnis di bidang pendidikan. Yang kami dapatkan, berapa kali saya didatangin orang yang punya modal besar. Dia katakan, Masya Allah luar biasa sekolahmu itu. Itu bisa dijual loh. Oh, Masya Allah. Itu bisa dijual loh itu. Jadi orientasi langsung bisnis ya? Bisnis. Ya. Mau nggak nih? Ayo. Saya buat lah. Jangan agak minggir di sini. Saya buat di Jakarta. Di tengah kota. Saya buat. Semua saya bangun gedung semua fasilitas. Udah, kita orientasinya bisnis. Karena yang sampai sekarang perkembangan kami ini semuanya adalah karena infak para agnia yang memiliki kesadaran untuk berinfak. Masya Allah Ustaz, jadi tema ini akan terus menarik ya. Kalau kita kaji lebih dalam, waktunya nggak cukup Ustaz. Ya. Mungkin untuk di edisi selanjutnya kita akan membahas ya salah satunya cara-cara untuk membiayai pendidikannya dari umat secara kolektif ini bagaimana kita akan bahas insya Allah. Ikhwafillah, demikian pembicaraan kita yang sangat menarik dengan salah seorang praktisi sekaligus pakar di dunia pendidikan Islam, ya, Ustadz Dr. Haidar Bawazir, dan antum semuanya bisa melihat Kutab Ibnu Abbas yang merupakan hasil infak terbaik dari para agnia di sekitar kita yang berjuang atas nama Allah sehingga memunculkan sebuah sistem pendidikan yang Masya Allah. Antum bisa lihat sendiri di websitenya atau juga di channel Ibnu Abbas ini sendiri. Baik, kita akan ketemu di episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik dan lebih penting untuk umat ini, untuk membangun kesadaran bagi kita semua, membangun umat Islam ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Pit Ade Abu Darvis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.